Baik, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arsy kembali bisa menjumpai Anda di kesempatan siar hari ini, hari Rabu ya. Kita dari lembaran ke-23 bulan Maret 2022. Dan seperti biasa, setiap Senin, Rabu, dan Sabtu kami hadir dengan program Klinik Angkasa. Ini adalah kerjasama Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe yang merasa terpanggil untuk terus mengedukasi masyarakat, terlebih khusus dalam bidang kesehatan. Kita sudah cukup banyak dengan materi yang dihadirkan dan hari ini sudah masuki hari yang ke-8, kemudian topiknya tidak kalah menarik pendengar dengan topik-topik sebelumnya. Nah, malam hari ini kami hadir dengan topik sekilas mengenai asam urat. Anda pasti tertarik ya, karena ada banyak hal yang menjadi pertanyaan selama ini, apalagi untuk Anda yang dalam tanda petik pernah berkecimpung dengan asam urat, bahkan sampai saat ini mungkin menderita penyakit asam urat. Nantinya pendengar, Anda juga bisa memberikan pertanyaan ya, ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, itu bisa melalui line telepon 0432221114, bisa di nomor WA 0813 4007 119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1 Tahuna, karena kita juga live di Facebook Pro 1 Tahuna. Nah pendengar, untuk memperbincangkan, untuk mengobrol mengenai asam urat ini, sudah hadir di studio kami narasumber kita dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe. Saya akan langsung menyapa saja, ada Dr. Alan Makangira. Selamat malam dokter. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Yes ya. Nah, Dokter Alan adalah juga anggota dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe ya. Dan Anda kalau ada di Kota Tahuna pasti mengenal dengan Dokter Alan, apalagi yang sudah pernah berkunjung ke Dokter Alan ya. Ada Wau Lian di sini juga. Dan Anda pendengar yang di rumah. Nah, pendengar, Dokter Alan malam hari ini akan membahas bersama kita tentang asam urat. Asam urat ada di sekeliling kita mungkin ya, dan ada banyak hal yang masih menjadi pertanyaan kita semua. Malam hari ini kita akan bahas tuntas itu bersama Dr. Alan, dan saya tidak lama-lama lagi, langsung saja dengan Dr. Alan. Dr. Alan, silakan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Bagi Wawu Arsy, Wawu Lian, Kakak Enda yang ada di studio bersama dengan para pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Kita akan bahas malam ini tentang asam urat. Nah, asam urat ini kalau dalam bahasa kedokteran disebut dengan uric acid. Uric acid atau kita sebut asam urat. Nah, uric acid ini kalau kita lakukan pemeriksaan itu kan pemeriksaannya di laboratorium. Yeah. Tapi saya mau jelaskan dulu apa yang namanya uric acid. Jadi kita mulai saja ya. Iya, silakan Dokter Alan. Jadi uric acid itu bisa terjadi adanya peningkatan kadar asam urat di dalam darah yang kita sebut dengan hiperurisemia, atau kita sebut dengan asam urat yang tinggi di dalam darah. Kadar hiperurisemia atau asam urat dalam darah itu batas normalnya kalau menurut Perhimpunan Reumatologi Indonesia itu 6,8 mg per desiliter. Tetapi banyak juga literatur atau buku, sumber buku yang mengatakan untuk wanita dia harus di bawah 6,0, kalau pada pria harus di bawah 7,0. Asam urat atau asam urat yang tinggi dalam darah atau hiperurisemia ini tidak mewakili penyakit atau indikasi khusus untuk terapi. Karena sebagian besar dia seringkali tidak bergejala. Kita sebut dengan asimptomatik. Jadi sekalipun kalau kita periksa di laboratorium, seorang bapak misalnya umur 50 tahun periksa asam uratnya 10. Tetapi kalau sepanjang dia tidak bergejala, gejalanya itu yaitu pertama, itu terjadi pembengkakan, nyeri dengan disertai tanda kemerahan di sekitar yang bengkak, dan kalau diraba dia panas. Nah,
Nah, itu kita sebut dengan gout namanya. Itu menyerang pada persendian. Gout ini yang sering kali dalam orang Sangir mengatakan bahasa di Sulawesi Utara ini namanya supi. Oh, yang supi itu ya? Ya, ini namanya supi. Atau bahasa Indonesia baku disebut pirai. Supi. Atau dia bisa ketika dia tinggi, dia menjadi mengendap di ginjal, menjadi batu ginjal. Itu asam urat yang tinggi. Asam urat ini adalah produk akhir dari metabolisme purin. Jadi dia sumbernya dari purin. Jadi para pendengar sekalian, purin itu kita ada dua jalurnya. Ada purin yang memang masuknya dari luar, yang kita sebut purin eksogen. Ada juga purin yang ada di dalam, yang namanya purin endogen. Dan purin ini dirubah oleh sebuah enzim yang namanya santin oksidase, dia menjadi asam urat. Lalu jumlahnya bagaimana? Lebih banyak justru yang endogen. Endogen itu 70%. Itu dari dalam ya? Dari Dok? dalam. Nah, sumbernya dari mana dia Iya. purin itu? Itu dari sel-sel di dalam tubuh manusia yang mati atau yang rusak. Dia mengeluarkan purin, dan purin itu dirubah jadi asam urat. Itu namanya purin endogen. Yang 30% itu purinnya dari luar. Yang sumbernya, pertama, makanan yang mengandung banyak purin, satu, jeroan atau isi puru. Ah, isi puru. Ya. Yang Pencinta kedua, jeroan, apa kabar? yang kedua itu daging merah. Jadi daging merah itu daging sapi, daging kambing, daging domba, daging babi. Itu sumber daging merah. Lalu yang ketiga, dia bersumber dari minuman-minuman yang menggunakan pemanis buatan. Seperti pemanis yang namanya aspartam, siklamat, sakarin, eritritol, sukralosa. Lalu yang keempat, dia itu bersumber dari alkohol. Jadi alkohol itu bisa bir, whisky. Ya whisky ini sejenis kita dengan Iya, cap tikus. cap tikus. Kemudian wine, anggur putih ya. Minuman anggur putih. Wine putih namanya. Nah, itu dia. Jadi ketika dia masuk dia menjadi purin. Nah, purin itu akan dirubah menjadi asam urat. Lalu asam urat yang ada terbentuk itu akan dibuang dengan dua cara. Jadi pemirsa sekalian, yang pertama dia dibuang, 70% itu dibuang dari ginjal, melalui urin, melalui air kencing. Yang 30%-nya dibuang melalui kotoran kita atau feses. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia jadi mengendap dan jumlahnya jadi tinggi, dan dia mengendap, akhirnya dia itu yang menyebabkan yang namanya gout atau supi. Nah, supi itu yang menimbulkan masalah. Atau kalau dia mengendap di ginjal, yang namanya batu ginjal. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ketika terjadi supi, Ya. orang kan cepat ingin langsung diobati. Betul, betul. Boleh. Itu pengobatannya itu dengan obat-obat anti radang, atau kita sebut singkatannya OAINS. Itu bisa yang pemirsa sekalian pernah dengar, ada jenisnya piroxicam, ada meloxicam, atau natrium diklofenak. Nah, seperti itu. Dan juga bisa dikombinasi dengan obat-obat kortikosteroid. Dok, kalau seumpamanya, maksudnya apakah kita sebagai pribadi masing-masing ini bisa tahu bahwa saya asam urat, atau harus memang memeriksakan diri ke klinik begitu, ke dokter? Iya, betul. Bahwa asam urat itu justru sebagian besar dia tidak bergejala. Dalam istilah kedokteran disebut asimptomatik. Nah, untuk mengetahuinya kita wajib periksa. Wajib periksa. Nah, ini saya mau sampaikan. Ya. Kita kan tahu pemeriksaan itu kan bisa dilakukan, pemeriksaan bisa di laboratorium yang diambil dari darah di vena atau di jari yang namanya darah perifer. Tahun 2012, spesialis ikatan PB PAPDI yang dibawanya cabang Perkeni, itu melalui Dr. Langi, itu mengingatkan kepada kami pada tahun 2012 untuk sebaiknya memeriksakan asam urat itu
di laboratorium. Di jari itu hanya yang menggunakan stick itu hanya untuk mengevaluasi, melihat. Tetapi pemeriksaan yang akurat itu harus dilakukan di lab, di laboratorium. Ya, betul. Jadi memang kita misalnya tidak bisa mengira-ngira bahwa saya kena asam urat begitu. Ketika misalnya kadang-kadang kan kita dokter ketika nyeri pada buku-buku misalnya atau di jari-jari kaki, aduh asam urat ini. Tidak bisa seperti itu ya, harus kalau periksa. Yang seperti Wawu Arsi bilang itu, kalau untuk gout bisa begitu. Nyeri, untuk supi itu ya. Bengkak, ya, untuk supi atau gout, sekali lagi nyeri, bengkak, kemerahan, dan kalau diraba panas. Dan itu dia terjadi pada persendian. Biasanya ketika awal-awal terjadinya itu pada persendian di sendi-sendi jari kaki. Nah, setelah kalau sudah ada seperti itu, sebaiknya harus diperiksakan. Harus diperiksa. Ya, hati-hati karena seringkali kita suka salah dengan beberapa penyakit yang mirip. Contoh seperti kalau kita melihat banyak orang tua kita itu nyeri pada kedua lututnya. Ya, betul. Hati-hati, kita mesti bedakan itu, bahwa itu belum tentu karena asam urat, supi atau asam urat atau asam urat yang tinggi atau gout ya. Atau gout. Itu bisa saja terjadi karena proses pengapuran, proses degeneratif di mana cairan bantalan persendiannya, tulang rawannya, cairan persendiannya itu sudah mulai karena faktor menipis, usia ya, karena faktor usia, ya? Dan itu biasanya juga ada pengaruh dari kegemukan atau kita sebut obesitas. Ya, seringkali kan banyak orang menyalahkan bahwa itu asam urat. Betul, ketika salah sedikit nyeri, aduh asam urat. Ya, jadi tetap asam urat itu rekomendasinya harus asam diperiksakan. Urat langsung beli konsumsi obat 3 gandeng. Iya, ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya sangat menganjurkan para pemirsa, para pendengar, untuk kalau ada gangguan seperti supi atau gout itu harus memeriksakan ke dokter. Mohon jangan menggunakan obat, meresepkan obat sendiri. Karena sebenarnya obat-obatan itu obat-obatan yang harus melalui peresepan. Karena ada beberapa obat yang memang obat ini tidak bisa dipakai terus-menerus dalam jangka waktu lama yang memiliki banyak efek samping. Oke. Dokter, mungkin kita tahan dulu sebentar. Ini ada yang kita langsung jawab saja dokter ya untuk pertanyaan yang masuk. Pendengar sekali lagi, untuk Anda yang ingin bertanya bisa di 0432221114, bisa di 081340071119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro1. Ini ada yang masuk dari Christopher Relax. Selamat malam dokter, salam sehat. Aku mau tanya nih, kalau asam urat itu disebabkan dari makanan atau kurang berolahraga? Terima kasih, dokter. Tadi yang sudah saya jelaskan, asam urat itu ada 2 di tubuh kita. Itu dia merupakan metabolisme akhir dari purin. Jadi purin itu dirubah oleh enzim santin. Enzim santin itu merubah purin menjadi asam urat. Nah, purin itu ada yang dihasilkan dari dalam tubuh. Dan itu jumlahnya 70%. Itu dari hasil di mana ada kerusakan atau kematian sel-sel di dalam tubuh manusia, dan dia akan menghasilkan purin. Jadi 30%-nya itu dari makanan. Itu dia. Nah, makanan itu yang tadi, sekali lagi saya ulang, makanan tadi itu kita ingat 4 saja. Jeroan, daging merah, kemudian yang ketiga minuman yang mengandung pemanis buatan, dan yang keempat adalah alkohol. Nah, dok, ini lanjut lagi mungkin pertanyaan dari Christopher tadi. Bicara soal makanan, ini bukan hal yang rahasia lagi. Kalau di kita kan, kalau salah sedikit saja mau makan kacang misalnya takut karena asam urat. Kemudian ada sayur-sayur tertentu misalnya yang orang Sangir bilang sakede ya. Kemudian kangkung, bayam itu jadi takut mengkonsumsi ini karena asam urat. Ini sebenarnya apakah memang benar seperti itu untuk tidak dianjurkan bagi kita untuk mengkonsumsi ini karena asam urat, atau seperti apa dokter? Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Tilfatul, spesialis gizi. Dalam penulisannya dia mengatakan bahwa kita manusia itu kita harus makan, justru lebih banyak makan, sebaiknya makan banyak biji-bijian. Oh, biji-bijian. Jagung, kacang hijau, kacang merah, kemudian kacang kedelai. Nah, kacang tanah juga. Kacang tanah itu merupakan sumber protein dan itu tinggi serat. Yang tidak boleh itu adalah makan biji ganemo atau yang kita sering membuat emping. Emping itu ya, itu yang tidak bisa. Iya, itu yang
Kalau untuk ini diperbolehkan. asam urat ini. Untuk asam urat itu karena dia tinggi purin. Itu. Jadi sekali lagi biji-bijian, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, para pemirsa, mulai malam ini silakan kita mengkonsumsi karena makanan ini makanan yang sehat. Makanan yang baik untuk usus. Itu. Dan terakhir yang saya lihat, saya baca dari Perhimpunan Reumatologi, itu Perhimpunan Reumatologi Indonesia itu adalah cabang keilmuan dari penyakit dalam. Mereka tidak menyebutkan bahwa kacang itu dilarang, jenis kacang-kacangan. Begitu juga yang tadi pertanyaan dari saudara Christopher ya, mengenai bagaimana cara hidup sehat. Betul. Salah satu cara untuk mengatasi dan mengobati asam urat yang tinggi di dalam darah kita, yaitu dengan kita berolahraga. Hal yang paling sederhana adalah dengan kita berjalan kaki. Karena itu akan sangat membantu menurunkan kadar purin dalam darah secara alami. Jadi tidak perlu takut, maka ada yang sudah banyak tidak mengkonsumsi kacang ini, Dok. Termasuk yang di rumah. Begitu juga sayur ya katanya ya. Ya, itu dia sayur. Ya. Kalau sayur itu seperti apa, Dok? Boleh? Jadi sayur-sayuran itu, jadi 2 hari ini persiapan saya baca dari beberapa literatur, memang dari sayur itu justru bukan disebutkan sayur kangkung. Yang ada kadar purinnya yang cukup lumayan tinggi itu ada pada sayur bayam. Tetapi dia lebih banyak manfaatnya daripada kejelekannya. Mungkin ketika kita makan sayur bayam 1 loyang, nah itu baru terasa. Tapi karena rata-rata kita makan sayur bayam itu mungkin ada yang makan bayam 1 loyang. Iya. Jadi silakan, karena sayur itu punya serat tinggi, sayur itu merupakan sumber vitamin, sumber zat besi, sumber serat yang membantu membersihkan usus kita, pencernaan kita. Jadi saya sangat menganjurkan mari kita makan sayur. Apalagi sayur yang hijau. Mulai besok yang tidak pernah makan kangkung, beli kangkung ya, dokter ya. Iya. Sudah banyak ketinggalan. Apalagi sayur paku ya. Sayur paku ya, itu kan sayurnya orang Sangir kan. Orang bilang sayur yang apa? Patah-patah. Jadi silakan, sayur-sayur itu semua boleh dikonsumsi. Itu menurut dari apa yang disampaikan oleh. Memang ini kalau kita lihat dari sumber internet, kita cari di Google, searching di Google kan banyak. Sayur inilah, sayur yang itu tidak bisa. Tapi kita harus mengambil sumber yang resmi. Jadi tidak disebutkan di situ sayur. Jadi silakan. Konsumsi secara cukup silakan. Gitu ya. Oke, Christopher tadi sudah bisa dijawab ya pertanyaannya. Kalau masih ada yang ditanyakan silakan boleh komen lagi atau bisa melalui line telepon 04322214, bisa juga di nomor WA 081340071119. Ini Dok ada yang masuk juga dari WA 08135615 sekian. Dokter, kalau pada penderita asam urat yang sudah bengkak-bengkak itu karena apa? Ya, itu yang sudah bengkak tadi yang kita sebut tadi itu namanya gout atau kita sebut supi atau bahasa Indonesia namanya pirai. Jadi supi atau gout ini dia ada 4 tanda. Bengkak, nyeri, kemerahan, dan kalau diraba panas. Ketika kita dapat sakit itu, maka pengobatannya bukan obat asam urat dulu yang kita utamakan. Kita kurangi dulu nyeri dengan bengkaknya. Dan ketika bengkak ini kita wajib beristirahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang menderita ini harus istirahat. Karena ketika Anda banyak melakukan kegiatan dalam keadaan bengkak dan nyeri ini, itu akan bisa membuat kerusakan. Karena bisa dibayangkan itu asam urat yang di persendian itu dia seperti kristal. Dan ujung kristal itu yang akan menusuk ke bagian persendian dan itu yang membuat nyeri. Jadi terjadi reaksi radang di situ, peradangan. Nah, sekali lagi di malam ini saya mohon dengan sangat jangan sembarangan untuk minum obat supi gandeng. Ya, ada kan yang mungkin pendengar juga di rumah pasti tahu lah ketika asam urat misalnya ada yang ada obat 3 gandeng yang 3 itu. Oh, tidak dianjurkan itu ya, Dok. Jadi saya mau mengatakan bahwa sebaiknya dan seharusnya Bapak Ibu saudara-saudariku harus berobat ini ke dokter. Di mana saja dokter yang Anda percaya dan menjadi dokter yang menjadi Anda punya dokter yang bisa Anda percaya untuk Anda berobat. Tapi kalau boleh saya mengusulkan hindari penggunaan dexamethasone. Seorang guru besar di
Fakultas Kedokteran UKI Jakarta, Profesor Wilfried Herdinsibuya, mengingatkan kami, jangan menggunakan dexamethasone, kalau boleh sebaiknya ganti dengan jenis yang lain seperti prednison. Karena dia 5 kali lebih kuat. Sehingga kenapa kalau orang mengkonsumsi dexamethasone dalam waktu lama, terjadi yang namanya muka bulan atau face moon, kemudian terjadi gangguan pada ginjalnya, terjadi gangguan pada lambungnya, dan kadar gulanya jadi naik, padahal dia tidak ada sakit gula. Itu. Artinya dia menyerang penyakit yang lain ya dokter, Dia mempunyai menimbulkan efek penyakit samping. yang efek samping. Efek samping itu. Begitu juga dengan penggunaan piroxicam. Hati-hati karena piroxicam ini satu obat, dia memang direkomendasikan untuk mengurangi nyeri pada supi atau gout, tetapi dia punya efek itu membuat penipisan pada mukosa lambung, sehingga akhirnya bisa terjadi gastritis sampai bahkan pada luka. Atau banyak orang Sangir sebut dengan mah blooding. Oh, itu. Atau ya. dalam istilah kedokteran gastritis erosiva. Jadi saya mau dengan sangat hindari 2 obat ini. Silakan Periksakan diri ke dokter periksakan ya. diri, ditanyakan Kayak obat mana diresepkan yang oleh Anda dokter cocok. memang. Ya. Baik, sebelum kita dengar lagu, satu pertanyaan lagi nih dokter dari 0813 5469 sekian. Dokter, kiapa asam urat kambuh di malam hari? Memang seperti itu ya? Iya. Jadi Atau begini, pengalaman pribadi ini mungkin. seringkali gangguan nyeri pada sendi itu ketika kita beraktivitas dari pagi sampai sore, kita sedikit seperti mengabaikan. Oh, tidak terasa. Nah, ketika ya. kita malam, Istirahat. konsentrasi kita sudah tidak terganggu lagi, mulai berasa itu dia punya. betul. Dan apalagi kita aktivitas kita cukup padat, satu hari itu kita banyak berjalan, itu mulai terasa. Tapi seringkali ada satu pemahaman Sangir katanya masuk dingin. Oh ya betul. Ya, sebenarnya kalau masuk dingin itu tidak secara langsung berhubungan. Nah, sedangkan mereka saja yang tinggal di Eropa pada musim dingin, musim masuk dingin salju, terus dorang. apalagi dorang masuk dingin terus dorang. Artinya enggak sih, Iya. tidak ada hubungan yang korelasi yang erat antara kenapa malam. Iya. Karena bisa saja dia sakitnya pagi. Sebenarnya siang dia sakitnya sudah siang rasa, bisa. tapi karena ada Ya. aktivitas, Ya. jadi seringkali diabaikan, Iya. Yang saya terabaikan. mohon dengan sangat, saya ulang lagi bahwa kalau boleh usahakan ketika ada lagi sakit sementara nyeri, tolong istirahat, jangan dulu banyak beraktivitas. Karena ketika terjadi peradangan pada persendian itu bisa merusak, lebih tambah merusak Oh. persendian. Iya. Jadi kalau sudah mulai merasakan nyeri-nyeri, stop dulu, istirahat Ya, dulu. istirahat dulu. Oke. Baik, pendengar, ini semakin menarik ya. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan, tapi kita akan lanjut lagi pembahasan setelah yang berikut ini. Klinik Angkasa menyajikan informasi seputar kesehatan kerjasama RRI Tahuna dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangiha. 105,4 FM Pro 1 RRI. Anda bisa bergabung di 0432221114 setiap Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Tahuna. Frekuensi 105,4 MHz, aplikasi RRI Playgo, dan YouTube RRI Tahuna Channel. Pendengar, masih bersama kami di program Klinik Angkasa, dan malam hari ini kita membahas mengenai asam urat bersama dengan Dr. Alan Makangiras. Baik dok, kita kembali lagi bincang-bincang nih soal asam urat. Kalau tadi disampaikan oleh dokter mengenai gejala, kemudian faktor resiko dan sebagainya. Nah, mungkin juga banyak pendengar yang ingin tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit asam urat ini, dokter. Silakan. Jadi yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Maksud perubahan gaya hidup itu seringkali kalau kita perhatikan, bahkan mungkin banyak dari kita kelebihan berat badan. Oh, obesitas ya. Jadi supaya kita tahu bersama, untuk gampangnya menghitung berat badan kita yang normal, itu kalau menurut cara Broca,
adalah tinggi badan kita dikurang 100. Itu berat badan yang normal. Itu target berat badan kita. Saya ambil contoh. Contoh satu, Alan Makangiras. Tinggi saya 175. Maka berat badan saya yang normal 175 dikurang 100. Itu di 75. Memang ada beberapa metode untuk mau tahu berat badan. Ada yang menggunakan indeks massa tubuh. Tapi ini yang paling gampang kita ingat. Tinggi badan kita masing-masing dikurangi 100, itulah berat yang normalnya. Berarti saya sudah tidak normal. Lian normal atau harus mesti kurang ini dok? Iya. 155 tinggi, Jadi bagaimana kurang 100 harus 55. Aduh, sekarang 63 berarti masih. Jadi bagaimana menurunkan berat badan? Memang menurunkan berat badan itu hal yang tidak mudah. Tapi harus kita lakukan itu. Karena ketika kita punya berat badan itu lebih dari normal, maka kita akan terserang penyakit-penyakit yang disebut dengan sindrom metabolik. Apa itu penyakit itu? Itu penyakit yang terjadi biasanya di atas umur 40, apalagi dengan berat badan yang lebih. Tekanannya darahnya mulai naik, gula darahnya mulai naik, kolesterol jahatnya mulai naik, dan asam urat kita mulai naik. Jadi yang dilakukan tadi supaya kita bisa mencegah asam urat kita bisa normal adalah apabila kelebihan berat badan harus mengurangi berat badan menjadi normal dengan memodifikasi pola makan, dengan aktivitas fisik, misalnya dengan berjalan kaki. Berjalan kaki kalau boleh cukup 30 menit. Lebih dari itu lebih bagus. Cukup 30 menit. Tapi jangan jalan kaki tidak balik-balik dokter. Jadi jalan kaki itu 30 menit itu kita bisa dapat sekitar, kalau dengan berjalan rata-rata kecepatan kita 4 km per jam, itu kita bisa dapat sekitar 6.000 langkah. Ya. Lalu berikut, menghindari makanan yang tinggi purin. Tadi seperti isi puru atau jeroan, alkohol. Kemudian tadi juga makanan laut yang namanya seafood. Kerang, betul. Udang, cumi, suntung, kepiting. Ini makanan-makanan itu pun sumber. Sumber. Artinya sesekali boleh lah, tapi kan itu kan tidak tiap hari kita. Secukupnya. Kemudian juga dengan minum yang cukup. Kalau boleh usahakan kita minum itu 1 hari, kalau boleh dalam kondisi yang sehat kita lebih dari 2 liter. Atau hitungannya 8 gelas. 8 gelas yang rata-rata satu gelas itu 250 ml. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi memang mencegah. Kembali ke gaya hidup atau pola hidup, kemudian pola makan juga ya dokter. Ya, karena kalau asam urat kita tinggi dan tidak ada gejala, itu hanya tidak usah kita melakukan pengobatan, maksudnya minum obat. Karena dari literatur saya baca dari American Rheumatoid dengan Europe Rheumatism itu tidak menganjurkan untuk minum obat menurunkan asam urat itu seperti allopurinol. Ketika kita tidak ada gejala, tidak ada supi, dan kita minum obat itu. Dok, kalau tadi macam dokter katakan bahwa ada juga asam urat yang tidak bergejala kan? Iya. Tapi kita periksa asam urat tinggi. Begitu. Nah, itu yang dianjurkan oleh dokter seperti apa yang harus kita lakukan? Kita harus periksa lagi yang lain karena faktor yang lain itu dia akan bisa membuat asam urat itu jadi bergejala. Contoh tekanan darah, darah tinggi, kemudian gula darah yang tinggi, kolesterol yang jahat. Karena asam urat yang tinggi itu salah satu dari 7 faktor pencetus timbulnya penyumbatan di dalam pembuluh darah otak. Artinya dia bisa komplikasi ke penyakit lain ya bisa, dokter? Sangat bisa. Dia bisa membuat penyumbatan di pembuluh darah jantung. Dia 1 dari 7 faktor pencetus penyumbatan di jantung atau kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Juga yang namanya gangguan pembuluh darah di otak yang namanya stroke. Terutama hal ini adalah stroke yang menyumbat, stroke non hemoragik. Itu dia. Dan juga dia bisa membuat batu di ginjal yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Itu dia. Baik, ini ada yang bergabung lagi dokter 08135469 sekian. Dokter, bagaimana mengatasi asam urat saat hamil? Karena kan ibu hamil boleh minum obat sembarangan. Betul. Jadi ketika dia asam urat ibu hamil ini
dia bergejala atau tidak. Kalau dia tidak bergejala, tidak ada gejala SUPI tadi, tidak ada batu di ginjal, tidak usah diterapi. Itu saya melihat apa yang tadi sekali lagi direkomendasikan oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Ya. Tidak usah terapi. Tapi ketika misalnya ternyata hasil laboratorium dia lebih dari 6, misalnya 8 atau 9, dan dia terjadi yang namanya SUPI atau gout, maka terapinya itu kita tidak bisa menggunakan terapi yang kita pakai yang namanya obat-obat non-steroid. Jadi paling pengobatannya cuma kita pakai untuk seorang ibu hamil itu ya seperti obat-obat paracetamol. Oh. Ya. Jadi agak beda penanganannya dengan Iya. yang tidak hamil. Iya, karena gitu kita ya. sangat berhati-hati untuk apalagi penggunaan kortikosteroid. Oke, jadi ada penanganan yang berbeda dengan Ada penanganan berbeda. ibu hamil. Yang tadi bergabung, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan. Pendengar, untuk Anda yang masih ada pertanyaan silakan boleh di 0432 22114, boleh juga di nomor WA 0813 4007 119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1 Tahuna. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk juga. Cukup ramai ini malam hari ini, dokter. Asam urat memang tiada duanya. Apakah asam urat bisa sembuh total? Asam urat bisa sembuh total. Tapi yang menjadi permasalahan ketika dia sudah menjadi SUPI, menjadi gout, dan itu tidak terobati dengan baik, dan dia terjadi kerusakan pada sendi, ini akan menimbulkan gejala sisa. Untuk asam urat. Berarti dia bisa misal orang bilang bisa anfal lagi begitu ya, Dok? Bisa kambuh lagi Yang atau? dimaksud anfal ini misalnya terjadi pembengkakan ya, atau Iya, SUPI-nya iya. timbul. Heeh. Itu bisa terjadi. Oh. Tapi sepanjang kita terapinya dengan tepat, dengan tepatnya begini, ketika lagi SUPI, lagi bengkak, lagi nyeri, jangan kita minum obat menurunkan asam urat, jangan dulu. Oh. Diminum dulu obat nyerinya dengan obat anti radangnya atau kortikosteroidnya. Jadi selama ini kan ketika misalnya kita sudah rasa nyeri begitu, Iya. langsung minum obat asam urat. Itu tidak dianjurkan. Oh, tidak boleh. Oh. Karena itu apalagi kalau dia serangannya itu baru, akut. Itu tadi saya bilang. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh guru saya, Profesor Wilfried Herdin Sibuya, dia mengatakan kalau ketika lagi terjadi peradangan, lagi bengkak, lagi nyeri, kemudian merah dan dia sampai panas, itu tidak boleh minum obat penurun asam urat seperti allopurinol. Dia akan bertambah nyeri dan bengkak. Jadi kita minum dulu obat nyerinya dengan obat penurun bengkaknya. Obat nyerinya beda dengan obat untuk penurunan asam urat itu, beda ya? Oh beda, obat untuk menurunkan asam urat. Obat untuk menurunkan asam urat itu adalah yang kita tahu itu allopurinol. Dan ada lagi yang namanya probenecid. Tapi biasa kita banyak orang di sini tahu. Sehingga kalau ketika ada para pemirsa menggunakan allopurinol untuk mengurangi nyerinya, itu kurang tepat, bahkan tidak tepat. Jadi dipakai dulu obat nyeri Yang dengan untuk nyeri itu dulu ya. Obat nyeri dengan obat bengkaknya. Setelah itu berkurang, baru diminum. Baru dengan Dan tolong tiap 4 minggu dievaluasi. Ya. Oh, iya, itu 4 minggu. Ya, 4 minggu. Jadi kita mengkonsumsi obat itu selama 4 minggu ya, Ya, Dok? obat penurun asam urat seperti allopurinol kita konsumsi setiap hari. Selama 4 minggu terus kita periksa lagi. Kalau dia sudah turun kurang dari, kalau pria kurang dari 7, kita sudah boleh hentikan. Dia harus sampai 4 minggu, Dok? Atau misalnya ada kan lain ketika sudah misalnya sudah merasa bagus, baik kan, di 2 minggu sudah berhenti. Bisa lebih. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau misalnya, tapi di situ sih dibilang tiap 4 minggu dievaluasi. Karena jadi- dia juga tidak cepat mau turun. Oh iya. Iya. Jadi tetaplah 4 minggu, kemudian kontrol lagi Iya. ya. Dilihat lagi berapa untuk apa ya itu? Betul, dilihat lagi Dievaluasi. di laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Kalau umpamanya masih tinggi. Boleh dilanjutkan. Oh, Iya. dilanjutkan. Tapi kalau sudah misalnya di bawah 6 begitu, boleh dihentikan. Boleh. Sepanjang dia tidak ada batu ginjal, sepanjang dia tidak ada yang namanya gout atau SUPI, itu sudah tidak ada serangan lagi, dia boleh hentikan Oke. allopurinolnya. Karena tadi dia, kalau sudah tidak bergejala, kita tidak usah minum Tidak lagi. usah minum Iya. lagi. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi, dokter.
Dok, kalau ortu penderita asam urat, apakah anak-anak kena atau turun-temurun? Bisa. Asam urat ini prinsipnya dia genetik. Oh, dia penyakit turunan ya dok? Iya. Jadi kalau misalnya ayah atau opa atau oma kita ada penyakit asam urat, bisa jadi Bisa, kita juga terkena? sangat bisa. Penelitian Raka Putra dan kawan-kawan di Bali, dari penelitian diambil itu 14%, 14,5% itu penderita di Bali, laki-laki itu menderita gout. Tapi penelitiannya di Minahasa Utara oleh dokter Karema itu mengatakan suku Sangir di Minahasa Utara itu 29,2% penderita gout. Luar Atau biasa. supi. Beda, Ya, beda agak jauh lebih dari dengan 2 yang di kali Bali. lipat. Iya. Ini kenapa ya dok? Jadi ini saya pernah membaca di satu literatur. Pada suku Sangihe ini kemungkinan ada kekurangan enzim HPRT. Enzim HPRT adalah enzim yang ada di dalam tubuh kita yang untuk memetabolisme ini purin. Dia diproduksi oleh apa enzim itu dok? Enzim itu diproduksi di dalam tubuh. Itu. Jadi dugaannya seperti Iya. itu. Tapi ini masih harus diteliti lebih lanjut. Harus diteliti lebih lanjut Makanya lagi. memang untuk suku Sangihe dengan suku Minahasa cukup tinggi angka kejadian gout ini, supi ini atau pirai ini. Ya. Dok, kalau mendengar tadi juga yang paling banyak ini adalah pria. Apakah memang seperti itu? Memang penelitian di Amerika mengatakan bahwa pria itu di 5%, wanita itu di 2%. Ya, ini untuk Ya, penyakit asam urat. Ya, jadi mungkin untuk pria ada juga hubungan dengan kebiasaan alkohol. Oh, betul. Jadi itu yang berpengaruh juga di situ. Oke. Baik, pendengar, ini kita sudah di menit ke-40 tapi masih cukup banyak pertanyaan yang masuk ini dokter dari 0853 4584 sekian. Selamat malam dokter. Bagaimana caranya agar supaya tidak terjadi sakit asam urat kembali? Kemudian terus bagaimana apa-apa saja yang bisa kita hindari seperti makanan yang bisa mengakibatkan sakit asam urat. Oh, ini baru bergabung nampaknya ini dokter ya. Iya, tapi enggak apa-apa, saya Iya, ulang lagi jelaskan bahwa ulang. apa yang mesti dilakukan ketika kita punya asam urat tinggi. Iya. Jadi gaya hidup kita, pola hidup kita perbaiki. Yang tadinya kita kelebihan berat badan kita turunkan sampai normal. Tentunya memang sekali lagi tidak mudah. Kita mulai merubah pola makan kita hindari makanan jeroan, kita hindari makanan mengandung alkohol, hindari minuman yang dibuat dari pemanis buatan, dan menghindari seafood. Itu. Dan kalau misalnya memungkinkan, sebaiknya kita harus mulai olahraga. Hal yang sederhana saja, mari kita berjalan kaki. Paling kurang setengah jam, 30 menit itu sudah cukup. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka bukan cuma asam urat kita saja yang terkendali. Mungkin dia juga membantu tekanan darah kita, gula darah kita, kolesterol jahat kita. Makanya kenapa kalau orang yang asam urat tinggi itu biasanya seorang dokter dia akan periksa bagaimana tekanan darahnya. Karena ketika tekanan darah, gula darahnya tinggi dan itu mengganggu ginjalnya, maka gangguan pada ginjal itu juga membuat asam uratnya jadi meningkat. Kan tadi di awal saya bilang, dia akan keluar dari ginjal ke urin, ke air kemih. Tapi ketika ginjalnya terganggu, maka dia tidak keluar, dia kembali lagi ke dalam. Itu yang buat iya, naik. betul. Oke. 70% loh dia keluar dari ginjal. Oke, dari 0813 403 21 sekian. Dokter, anak-anak juga bisakah untuk dapat asam urat? Kalau untuk anak-anak, Iya. dia biasanya asam urat itu kalau dia dari mulai usia di bawah 30 ada kasus itu. Tetapi anak-anak yang menderita Down syndrome itu biasanya asam uratnya tinggi. Itu Down syndrome itu seperti apa? Down syndrome itu satu penyakit di mana gangguan genetik di mana dia terjadi kelambatan pertumbuhan. Itu. Dan itu bisa terjadi pada anak. Tapi harus kita pahami bahwa hati-hati pada anak-anak. Bisa saja itu asam uratnya yang tinggi itu sebetulnya itu bukan karena gout, karena asam urat yang tinggi. Tapi bisa saja itu cuma hanya artritis atau radang biasa. Itu artritis sering terjadi juga. Oke.
Harus juga tetap diperiksa secara lebih Harus lanjut diperiksa. ya dok Jadi kuncinya harus diperiksa. Dan saya mohon sekali lagi ulang-ulang pemeriksaan asam urat sebaiknya harus periksa di laboratorium. Oke. Menggunakan darah vena ya, yang di Jadi tidak cukup saja untuk ya, yang di sebaiknya jangan jari itu menggunakan di ya. jari. Oke. Baik, pendengar masih bersama kami di Klinik Angkasa. Anda bisa bergabung di 0432 22114, bisa juga di nomor WA 0813407119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Kita masih bersama dengan Dr. Alan Makangiras, masih bicara soal asam urat. Tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pa, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar, kek? Mau lama, kek? Tetep maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah, dah pulang, ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja, suruh pakai masker lagi. Emang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mau ngomel saja. Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami di Klinik Angkasa. Ini tidak terasa kita sudah di menit ke-49 dari pukul 21 dan masih bersama dengan Dr. Alan Makangiras. Kita masih bicara soal asam urat. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya di 0432 22114, bisa juga di 0813 407 119, atau bisa komen langsung di Facebooknya Pro 1 Tahuna ya, kita siaran langsung di Facebooknya Pro 1 juga. Baik, pendengar sambil menanti Anda bergabung, ini saya ke Dr. Alan kembali. Dok, kita juga tadi kan dari tadi kita bicara soal asam urat, paling banyak sisi negatifnya dalam tanda petik. Nah, sebenarnya asam urat ada kegunaan, ada positifnya juga kah? Iya, asam urat itu ada di dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi dia ada endogen yang di dalam, diproduksi dalam, dengan ada yang dari luar ya, eksogen. Yang endogen itu ketika dia menghasilkan di metabolisme purin itu menjadi asam urat. Asam urat itu dipakai oleh tubuh untuk menjadi bahan baku pembentukan sel baru. Bahkan dia bisa menjadi antioksidan. Jadi itu memang diperlukan untuk pembentukan. Dia terambil itu purin endogennya itu dari sel-sel yang rusak dan sudah mati. Dia ganti. Diambil lagi untuk menjadi bahan baku lagi untuk dibentuk. Membentuk sel-sel yang baru. Jadi itu kegunaannya. Jadi ada gunanya juga ada ya. Ada kegunaannya dalam jumlah yang terbatas tentunya ya. Oke. Nah, dokter, biasa juga ketika misalnya ada seseorang yang menderita penyakit asam urat, kemudian setelah diperiksa ternyata sudah tinggi. Ada penanganan yang dilakukan biasanya oleh dokter adalah menyuntik. Itu seperti apa sebenarnya? Ketika dilakukan penyuntikan, berarti asam urat yang tinggi itu dia sudah membuat jadi supi atau gout. Nah, ketika terjadi gout, maka dia akan ada tadi yang dibilang peradangan, tandanya ada bengkak, nyeri, merah, panas kalau diraba. Nah itu oleh dokter, khususnya dokter penyakit dalam, itu akan diambil cairan, karena cairan itu kan berisi kristal-kristal. Jadi itu yang bikin nyeri itu ya dok. Betul, biasanya diambil dengan jarum 5 cc, diambil, jadi disedot itu cairannya, diaspirasi kalau kita bilang, disedot, karena itu dia mengandung kristal-kristal. Nah sebenarnya kristal itu bisa untuk mendiagnosa. Dia taruh di bawah mikroskop, akan dilihat. Baru setelah itu akan dimasukkan obat kortikosteroid. Biasanya isinya itu triamcinolone. Untuk disuntikan, untuk membantu meredakan. Itu. Tapi biasanya kami lakukan itu apabila dia sudah berat. Iya, kalau sudah tinggi itu biasanya. Iya. Kalaupun yang tadi yang terbentuk, yang tadi itu untuk persendian ya. Tapi ada juga yang dia terbentuk seperti benjolan-benjolan di sekitar persendian ya. Itu namanya TOFI. Di hagel-hagel itu dok? Iya, di persendian. Nah TOFI itu merupakan gumpalan asam urat. Nah, itu sudah yang lebih parah lagi, itu ke tingkat lebih parah itu dok? Atau? Dia memang sudah lanjut itu kalau sudah ada TOFI.
Berarti bukan cuma peradangan, sudah timbul gumpalan di situ. Oh. Dan itu dia membuat jadi harus kalau dia sudah infeksi harus dioperasi diangkat. Baik, dokter nampaknya ada yang bergabung ini, saya terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Ucup. Ucup di Tamako ya? Iya. Oke, betul Cup, kita sekali. bisa bicara soal asam urat ini. Ada pertanyaan, silakan. Iya, ada mau bertanya Pak Bapak Dokter. Kenapa asam urat tidak bisa sembuh-sembuh? Iya, soalnya kan papa saya itu sering asam urat, jadi sering minum obat apa itu allopurinol. Allopurinol. Jadi dari minum itu hilang. Jadi nyanda sampai berapa minggu kemudian datang lagi. Jadi sering mengkonsumsi obat allopurinol, apakah tidak ada efek samping? Di di ginjal begitu tuh, karena obat kan ada di bahan kimia, jadi membatanya lupa Bapak Dokter, siapa tahu ke depan ada efek samping atau bagaimana itu, karena sering mengkonsumsi obat tuh. Jadi membatanya lupa Bapak kalau bagaimana. Cuma itu, soalnya sering mengkonsumsi obat, jadi siapa tahu ke depan ada efek samping. Oke, cuma itu, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak Ucup di Tamako ini Pak Dokter. Iya. Jadi bisa langsung dijawab, silakan. Malam baik Ucup. Jadi Ucup, kasus dari papanya Ucup ini pertama harus kita periksa. Kalau memang Ucup sudah pernah memeriksakan dan oleh dokter diperiksa memang itu merupakan SUPI atau kita sebut gout karena asam urat, maka pengobatan yang dilakukan adalah dengan menurunkan kadar asam uratnya. Tetapi dengan catatan bahwa kalau sementara dia nyeri, obat yang untuk menurunkan asam uratnya ditunda dulu, dikasih dulu obat nyeri yang kita sebut dengan obat SUPI. Nah, kalau mau dengar dari kisah ini, kalau memang ini SUPI, maka ini termasuk dalam kategori gout arthritis kronis. Jadi dia sudah berulang-ulang. Nah, ini pengobatannya memang harus menggunakan allopurinol untuk menurunkan kadar asam uratnya, tetapi ketika datang serangan nyerinya, allopurinolnya ditunda dulu, di stop dulu, baru minum obat nyeri dan obat kortikosteroid untuk mengurangi reaksi radangnya. Itu. Dan tentunya kalau minum obat itu kita akan tambah dengan obat MAH. Pertanyaannya, apakah dia bisa sembuh? Kalau sembuh bisa, tetapi memang ini perlu proses yang panjang. Maksud saya proses panjang begini, harus diperiksa tekanannya, gulanya, kolesterolnya. Karena ketika ada 3 penyakit ini, maka ini akan membuat asam uratnya akan susah turun. Apalagi kalau penyakit ini sudah mengganggu fungsi ginjal. Karena sekali lagi tadi saya ulang lagi, bahwa asam urat dia keluar kan dari ginjal. Kalau dia susah keluar, maka dia akan terus ada di dalam. Tentunya makanannya harus rendah purin itu. Jadi itu bisa saya sampaikan. Jadi Ucup sampaikan sama papa bahwa obat-obat untuk mengurangi nyeri jangan selalu diminum karena itu betul, itu mengganggu fungsi ginjal. Jadi seperti Ucup tanyakan tadi, ada efek samping. Memang ada efek samping. Ada efek samping. Dan efek samping itu bukan cuma gangguan ginjal, gangguannya pada lambung. Yang kita sebut dengan gastritis. Kalau dia lebih berat bisa luka lambungnya, akhirnya sampai mah blooding. Dan gulanya bisa naik. Jadi alangkah lebih baiknya memang diperiksakan ke dokter. Harus diperiksakan ke dokter. Supaya ada rekomendasi obat yang nyeri itu. Malah pemeriksaan itu mungkin harus dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Sekaligus diperiksa kolesterol jahatnya, gulanya, dan juga fungsi ginjalnya. Jadi itu. Baik. Pendengar, ini tidak terasa kita sudah di menit ke-57 dokter. 3 menit lagi waktu kita, dan di sisa waktu ini saya ke Dokter Alan lagi. Ini penegasan mungkin dokter untuk pendengar, untuk pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kita menangani penyakit atau terhadap asam urat ini. Silakan dokter. Yap.
yang saya mau tekankan ulang bahwa kita jangan percaya dengan mitos. Bahwa kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku, mulai malam ini sudah mendengar ini, besok mau pergi pasar, ada sayur apa saja di pasar, silakan beli. Yang dihindari itu sekali lagi cuma hanya isi puru, jeroan. Yang kedua adalah alkohol. Ini justru yang saya lihat malah banyak bapak-bapak yang tidak takut akan hal ini. Makan daging takut, tapi untuk alkohol tidak takut. Yang ketiga adalah daging merah. Tapi kan oke lah, kalau untuk daging merah kan kita tidak selalu setiap hari. Ya. Lalu yang keempat, yang tadi seafood. Seperti kerang, suntung. Lalu yang juga saya mau sampaikan bahwa jangan meresepkan sendiri obat-obat supi. Karena banyak yang terjadi di Sangir ini, banyak masyarakat yang celaka dengan minum obat-obat supi. Itu saja, dan terima kasih juga untuk kesempatan diberikan kepada kami. Saya sebagai anggota ID Kabupaten Kepulauan Sangi juga berterima kasih kepada Dr. Apriconnus Loris, spesialis penyakit dalam, Ketua ID kami. Kami berterima kasih, saya diberi kepercayaan juga untuk bisa mengedukasi ini, membagikan ilmu ini kepada masyarakat. Oke. Baik, kedepannya mungkin Dr. Alan bisa dengan topik yang berbeda ya. Acara kita masih terus akan berlanjut setiap Senin, Rabu dan Sabtu. Siap, kalau malam hari ini tentang asam urat, berikut mungkin dengan topik yang berbeda masih dengan Dr. Alan. Sepanjang saya diinstruksikan saya punya ketua ini, saya siap untuk bantu. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Alan Makiniras. Malam hari ini banyak hal yang disampaikan untuk pendengar termasuk saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Ada banyak hal yang selama ini kita dalam tanda petik tersesat ya, salah pemahaman kita, dan sudah dicerahkan tadi oleh Dr. Alan sepanjang 1 jam ini. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat dokter. Sukses dalam tugas dan pekerjaan ya, dalam melayani masyarakat ya, juga selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe. Pendengar, demikian untuk program Klinik Angkasa malam hari ini. Saya Arsitin Lawea pamit. Terima kasih dan selamat malam. Simak informasinya, nikmati musiknya. Saluran informasi dan hiburan